Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Saskia, NPM C1C021007. Saya akan menjelaskan salah satu peninggalan sejarah, yaitu Benteng Marlborough. Benteng Marlborough adalah salah satu benteng peninggalan Inggris terkuat di wilayah timur, yang lokasinya berada di Provinsi Bengkulu. Nama Marlborough sendiri diambil dari nama Jenderal Inggris terkenal John Churchill, Duke of Marlborough, yang hidup di awal abad ke-17. Benteng ini dibangun antara 1714 sampai 1719 oleh East India Company (EIC) di bawah kepemimpinan Gubernur Joseph Collet. Dalam sejarahnya, benteng yang digunakan sebagai basis pertahanan Inggris ini pernah dibakar oleh rakyat Bengkulu. Namun, fungsinya sebagai benteng pertahanan tetap bertahan hingga masa pendudukan Hindia Belanda, Jepang, bahkan pasca kemerdekaan Indonesia. Sejarah dari Benteng Marlborough. Sejarah berdirinya Benteng Marlborough tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya EIC, kongsi dagang milik Inggris di Bengkulu. Setelah kalah dari VOC di Banten, Bengkulu memang menjadi pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara. Untuk menandai kepentingannya di Bengkulu, Inggris membangun benteng terbesarnya di kawasan ini. Dalam proses pembangunannya, yang memakan waktu hingga 5 tahun, EIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Pada pertengahan abad ke-18, Benteng Marlborough mengalami perluasan dengan menambahkan gudang senjata dan pemukiman. Letak Benteng Marlborough sangat strategis, yakni di tepi pantai Tapak Padri dan membelakangi Samudra Hindia. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan militer Inggris dari ancaman VOC, karena Bengkulu adalah ladang lada terbesar di Sumatera. Seiring berkembangnya waktu, bangunan ini juga difungsikan sebagai pusat perdagangan, pusat penyimpanan rempah-rempah EIC, pemantauan lalu lintas lada, dan untuk mengawasi pelayanan serta perdagangan di sekitar Selat Sunda. Selain itu, Benteng Marlborough juga digunakan sebagai tempat bagi pejabat Inggris. Tercatat pada 1792 terdapat sekitar 90 pegawai sipil dan militer yang tinggal di benteng ini. Oleh karena itu, di komplek pembangunan Benteng Marlborough terdapat makam Deputi Gubernur Richard Watts dan Residen Thomas Park. Ketika jatuh ke tangan Belanda, benteng ini hanya digunakan sebagai markas polisi Belanda. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, Benteng Marlborough kembali beralih fungsi sebagai basis pertahanan. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan sebagai markas Polri dan basis pertahanan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Benteng Marlborough terletak di sebuah tanah yang agak tinggi sehingga dapat dengan mudah mengawasi wilayah di sekitarnya. Komplek bangunannya berbentuk kura-kura dengan ukuran mencapai 240 dikali 1700 meter. Sebagai basis pertahanan Inggris, benteng ini dibangun dengan sangat kuat di mana dindingnya terdiri atas 2 lapis. Tebal dinding luarnya sekitar 3 meter dengan tinggi mencapai 8,65 meter. Sementara tebal dinding bagian dalamnya mencapai 1,8 meter. Di dalam benteng terdapat beberapa ruangan yang berfungsi sebagai ruang tahanan, gudang senjata, kantor, serta halaman luas di bagian tengahnya. Sebagai benteng pertahanan, bangunan ini memiliki bastion atau gedung jaga dan 72 meriam. Benteng Marlborough terletak di tepian laut dengan struktur bangunan yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat lengkap. Struktur bangunan inilah yang membuat benteng ini menjadi istimewa. Denah benteng seperti kura-kura, dinding bangunannya
terbuat dari bata dengan tebal rata-rata 1 meter. Lantainya dari ubin, batu karang, atap berupa genting, pintu gerbang, dan pintu ruangan terbuat dari kayu berengsel besi. Beberapa ruangan berfungsi sebagai ruang tahanan, ruang gedung senjata, dan kantor. Bagian tengah benteng merupakan halaman luas dan terbuka. Untuk memasuki bangunan induk di dalam benteng, harus melewati pintu masuk utama berbentuk lengkungan sempurna yang terletak di sisi barat daya. Pintu berupa struktur yang terpisah dan berdenah segitiga atau ravelin. Sebelum sampai bangunan induk, terdapat jambatan yang menghubungkan antara pintu masuk dengan bangunan induk. Hal ini dikarenakan benteng dikelilingi parit yang mengikuti bentuk bangunan. Parit ini terletak di luar tembok benteng dengan 3 buah jembatan yang dapat diangkat. Parit ini dilakukan untuk pembuangan air sekaligus pertahanan agar musuh tidak dapat memanjat dinding benteng. Di lorong sebelum memasuki jembatan, terdapat 4 buah nisan yang 2 diantaranya merupakan peninggalan masa benteng York. Pada nisan-nisan tersebut, terdapat nama Giorsau 1704, Richard Watts S 1705, James Coon 1737, dan Henry Stirling 1774. Benteng berbentuk segi empat ini memiliki bantion atau gedung jaga di keempat sudutnya. Bantion ini berbentuk segi 5 yang dikelilingi oleh tembok yang dilengkapi celah intai berbentuk segitiga. Selain itu, benteng ini juga pernah memiliki terowongan bawah tanah yang berfungsi sebagai penghubung keluar. Terowongan ini menuju ke pantai panjang, tapak padri, dan gedung daerah atau istana gubernur. Tetapi karena tidak terpelihara, terowongan tersebut akhirnya kini tertutup. Terdapat rencana untuk memungsikan kembali terowongan ini oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, namun belum terrealisasi. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan EIC untuk menghadapi ancaman VOC, namun juga sebagai tempat berfungsi pusat pemukiman. Saat benteng ini dibakar oleh rakyat Bengkulu, sehingga penghuninya terpaksa mengungsi ke Madras. Mereka kemudian kembali tahun 1724 setelah diadakan perjanjian. Tahun 1773 serangan kembali diincarkan. Pada insiden ini, seorang ofisir Inggris, Robert Hamilton, tewas, dan kemudian pada tahun 1807, Presiden Thomas Park juga tewas. Keduanya diperingati dengan pendirian monumen-monumen di kota Bengkulu oleh pemerintah Inggris. Marlborough masih berfungsi sebagai benteng pertahanan hingga masa Hindia Belanda tahun 1825 sampai 1942. Jepang tahun 1942 sampai 1945, dan pada Perang Kemerdekaan Indonesia sejak Jepang kalah hingga tahun 1948, benteng itu menjadi markas Polri. Namun pada tahun 1949 sampai 1950, benteng Marlborough diduduki kembali oleh Belanda. Setelah Belanda pergi tahun 1950, benteng Marlborough menjadi markas NIAD. Di dalam ruangan terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah di kota Bengkulu. Ada rempah-rempah seperti lada, ada keris, terus bongkahan emas, dan perahu. Serta banyak sekali catatan-catatan tentang sejarah yang dijelaskan di dalam ruangan benteng Marlborough. Saat ini, benteng Marlborough masih berdiri kuat dan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang terkenal di Bengkulu. Pengunjung tidak hanya dari Provinsi Bengkulu, melainkan dari luar kota maupun negara. Sore hari, benteng Marlborough dijadikan pemuda dan pemudi sebagai tempat tongkrongan, karena tempat ini sangat strategis untuk melihat matahari terbenam di sore hari. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.